الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini tentang keutamaan daripada al-adhan, ya, keutamaan daripada azan. Kita bacakan Fatihah selaku doa untuk keluarga yang telah menyumbang, ya. Tidak disebutkan namanya di sini, hanya mohon doa untuk semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, ya, didapatkan rezeki yang halal berkah, ya, terutama yang sedang mondok, mudah-mudahan tetap sehat di kosnya. Amin ya rabbal alamin. Ala ma nawahu sahibul hajah bisril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Tentang keutamaan daripada azan dan beberapa masail, beberapa permasalahan-permasalahan di dalam azan, ya. Masail al-fiqhiyah, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana fi qaryatin amanahu Allahu min 'adzabihi fi dzalikal yaum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan di satu desa, maka Allah berikan untuk mereka dari azab pada hari itu. Jadi azan itu insyaallah menjadi apa istilahnya, pelindung, ya, dari azab selama sehari, ya. Itu keutamaan daripada azan. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah, di Lombok ini, ya, karena masih banyak yang azan, alhamdulillah kita masih terjaga dari segala bencana, ya, alhamdulillah, ya. Banyak hal yang menyebabkan bencana itu tidak jadi diturunkan, ya, ya, sama seperti yang diceritakan juga oleh
Tuan Guru Sobri Azhari waktu pengajian di sini, bagaimana kejadian tsunami yang sebenarnya akan terjadi di Lombok, ya, lebih dahsyat mungkin daripada yang di Aceh, ya. Tetapi alhamdulillah berkat masih banyak yang azan, masih banyak yang baca hizib, ya alhamdulillah, ya ada sinar yang melesat dari Gunung Rinjani langsung masuk ke dalam gulungan air yang begitu tinggi, ya. Katanya sampai setinggi Gunung Rinjani, ya. Gulungan airnya datang dari arah barat. Itu terjadi di KLU, ya. Tapi dengan masuknya sinar itu, akhirnya gulungan air itu turun kembali seperti biasa, ya. Ya, pernah juga Maulana Syekh dulu sampaikan kepada kami, ya, gunung meletus, akan hancur Gunung Rinjani ini tadinya. Tapi alhamdulillah, ya berkat bacaan hizib Nahdlatul Wathon, ya datang Imam Ghazali, datang dia, ya, beberapa imam-imam, wali-wali Qutbul Ghauth datang ikut untuk menyelamatkan warga yang ada di Lombok ini. Nah, inilah para jamaah. Makanya kita harus berterima kasih pada orang-orang yang banyak berdoa. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang azan, ya. Jangan kita simpan sifat hasad saja dalam diri kita, ya. Dengar orang azan, paran dengan lepas senggeger, ya. Dari ini seolah batur isi. Mulai nanti azan aja lepas senggeger dia. Ya, kita harus berterima kasih ada orang yang mau azan, ya, syukurlah. Itulah menjadi penolak bala. Itu menjadi tameng kita dari azab Allah. Jadi sudah jelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana fi qaryatin amanaha Allahu min adzabih fi dzalikal yaum." Apabila ada yang azan di suatu qaryah, di suatu desa, maka Allah akan memberikan keamanan kepada mereka dari azabnya. Sebelum kita lanjut lagi, kita bacakan Fatihah. Ini ada yang minta doa untuk Hasran Ad-Dahrani, ya. Mudahan cepat keluar visa kerjanya di Australia. Amin. Kemudian yang kedua untuk papunya Ziyadatul Rahmah. Ar-Rahmah. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Nggih. Jadi banyak cara kita untuk menolak bala, ya. Di antaranya azan itu. Qala al-Munawi fi syarhihi wa huna faidatun dzakaraha al-Imam Ar-Razi innal ma' zada bi Baghdad yawman hatta ashrafat 'ala al-gharq fara'a ba'du as-sulaha ka'annahu waqafa 'ala dijlatin wa huwa yaqul la haula wa la quwwata illa billah gharaqat Baghdad, ya, gharaqat Baghdad faja'a shakhsan ay malakan faqala ahaduhuma lil akhar ma alladhi umirta bih qala bi taghriq Baghdad thumma nuhitu anhu qala walima qala rafa'at malaika anna al-bariha iqtaddat bi Baghdad 700 farjin haram wa Allah fa'amarani bi taghriqiha thumma nahar bi 700 adhan wa iqamah faghafarallahu lihaula bihaula fantabih wa qad naqasal ma, ya, fantabaha wa qad naqasal ma.
ya. Jadi diceritakan dalam syarah karangan Imam Al-Manawi, faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi, bahwasanya ada terjadi di Baghdad air keluar begitu banyak, ya, sampai hampir akan menenggelamkan kota Baghdad, ya. Kota Baghdad itu pusat Islam dulu. Baghdad terkenal kota metropolitan di zaman kejayaan Islam. Baghdad kota metropolitannya Islam, ya. Ya, kalau sekarang ini di Washington, ya, kalah kita ya sama orang kafir sekarang ini, ya. Bukan Islamnya yang kalah, tapi kita sebagai umatnya yang lemas-lemas, ya, yang malas-malas, ya. Ya, kalau Islam ja'ala wala yu'la alaih. Kalau agama Islam tidak bisa ditinggikan oleh siapapun, apapun, ya. Cuman kitalah sebagai umat Islam sekarang ini yang ya banyak terlena oleh dunia sehingga haibah kita berkurang. Nah, jadi di Baghdad dulu terjadi keluar air. Kalau Allah sudah berkehendak menenggelamkan kita, gampang saja. Seperti yang terjadi misalnya di Sidoarjo, ya, lumpur Lapindo, ya, hampir menenggelamkan satu kecamatan itu, ya. Berapa ratus hektar tenggelam gara-gara lumpur Lapindo, hanya dikeluarkan lewat satu lubang saja. Ya, kalau dikeluarkan di 5 lubang gimana? Ya, habis, ya. Ini Lombok ini kalau mau tenggelamkan gampang saja kalau Allah berkehendak, ya. Ini kota Baghdad, kota metropolitannya kaum muslimin dulu. Udah naik air ini, ya. Mungkin air lautnya atau apa yang disebutkan di sini, ya, hampir akan tenggelam Baghdad. Fara'a ba'dus sulaha ka'annahu waqafa ala diljah, ya. Ada orang saleh, ya, sepertinya dia sedang berdiri di atas sungai yang ada di Baghdad itu, ya. Wa huwa yaqul, dia berkata, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kekuatan Allah saja, ya. Ghariqat Baghdad, sekarang sudah tenggelam sudah Baghdad sekarang katanya. Maka tiba-tiba datang 2 malaikat, ya. Berkata salah satu malaikat itu, "Malladzi umirta bih?" Ya, bagaimana perintah Allah kepada kamu, ya, tentang kota Baghdad ini? Saya diperintahkan untuk menenggelamkannya, kata malaikat ini. Allah merintahkan saya untuk menenggelamkan kota ini, ya. Summa nuhitu anhu, tetapi saya sekarang sudah ditahan lagi. Tadinya saya disuruh untuk menenggelamkannya, tapi ada perintah baru, tidak jadi, gitu. Bagaimana sebabnya? Walima. Jadi tadi malam malaikatul lail, malaikat yang bertugas pada, dia membawa laporan bahwa di Baghdad ini terjadi perzinahan dari 700 wanita. Ya. Ada 700 perzinahan malam itu saja. Ya. Maka Allah murka. Allah sangat murka.
maka saya diperintahkan untuk menenggelamkan kota ini karena sudah terlalu banyak maksiat. Mun sopok dua aja masih tema apa? Ini 700 orang berzina. Allahu Akbar nih ja, rame-rame wah. Ya. Ini 700. Nah, di saat Allah sudah murka malam itu, ya, Allah memerintahkan untuk menenggelamkan Baghdad. Air sudah mulai naik. Ya, perintah Allah sudah mulai dijalankan oleh malaikat yang diperintahkan. Sudah mulai naik, ya. Air sungainya bertambah, air lautnya naik, semua, ya. Summa rafa'at malaikatun nahar bisab'i mi'ati adzan wa iqamah. Tetapi malaikat yang bertugas di waktu siang, dari pagi dia, ini sudah datang dia. Malaikatul nahar, ya, sudah datang sekarang. Dan sebelum subuh tadi sudah datang dia. Ya. Nah, merekalah yang datang melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa catatan perbuatan manusia berupa azan dan iqamat 700. Jadi penzinanya 700, azan dan iqamahnya 700. Ya. Maka dengan segala rahmat Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lihaula bihaula. Maka Allah mengampuni, ya, yang 700 itu dengan yang 700 azan. Artinya bukan berarti dosanya langsung diampuni, enggak, tapi yang tadinya dengan sebab 700 orang berzina ini Allah akan menurunkan azab, enggak jadi. Ya, enggak jadi di azab. Dimaafkan sudah. Ya, seandainya terjadi banjir pada malam itu, kan habis dia orang Baghdad. Bukan hanya yang berzina saja, tapi semuanya, termasuk kiai-kiainya, termasuk ustadz-ustadznya, habis dia. Karena kalau sudah turun azab, bukan dipilih orang yang melakukannya saja, tetapi semuanya habis. Itu kalau perbuatan dosa yang dilakukan banyak orang di suatu tempat, akhirnya kena semua. Satu makan nangka, semua kena getah. Coba yang terjadi di Aceh, hanya segelintir manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Ya, dia pesta. Ceritanya dia pesta di satu hotel, semua pakai tidak pakai pakaian. Ya, mereka terbuka, ya, ceritanya. Wallahu alam. Ya, akhirnya Allah menurunkan azab, naik tsunami. Di Palu juga begitu, ya, Palu Sulawesi, ya, sama, ya, terlalu banyak azab. Ya, Allah menurunkan. Ya, di saat terlalu banyak sudah, ya, artinya sudah keterlaluan lah namanya kalau sudah sampai satu kota 700 semalam yang melakukan perzinahan, sudah keterlaluan itu, ya. Tapi berkat azan juga banyak di tempat itu, Allah masih menahan, gak jadi. Nah, maka seandainya di Lombok ini tidak banyak azan, ya, mungkin sudah lebih dari 700 mungkin semalam. Ya, cuman alhamdulillah Lombok ini 1000 masjid, di setiap masjid orang azan. Ya, deman musalla malik. Ya, deman pondok-pondok pesantren selapu berdua speaker nane. Belaga suara azan. Ya, Bung Karung doang masjid 2, musalla 5 jaga tuh. Musalla pun gawe speaker.
Malik kenapa milih bangun Malik musalla ya. Nggih. Ya, jadi ya alhamdulillah semakin banyak, tapi jangan dikosongkan itu saja. Dari Sanyerang Pinah doang mau iya tongkolo gabah. Ya. Nggih, udah kadang ngaji alhamdulillah. Ya. Dan kosong jangan naudzubillah ya. Nah, supaya berkumandang azan di sana sini. Ya, sehingga walaupun banyak mungkin maksiat yang terjadi di tempat itu, tetapi banyak juga ya azan yang dikomandangkan. Masih banyak jamaah, masih banyak yang hiziban, masih banyak yang tahajud, masih banyak juga. Insyaallah dengan sebab itulah Allah mengampuni ya tempat itu ya dari azab ya. Alhamdulillah. Ya, engkau ada apa? Gedek doang telih dengan speaker. Diketahuan iya surun tolak azab nikah. Aden baik speaker toto dengan baca Waqiah, toto dengan baca Yasin, toto dengan ada sebekeliwas ya kalamullah ini berkomandang di atas muka bumi ini. Ya, sehingga Allah senang, bahagia. Maka keridhaannya lah yang akan turun, keberkahan yang turun. Nggih. Dene sak toto dengan berisko, toto dengan becoket, toto dengan apa mabuk, toto dengan lamun terjadi marah nikah aja. Wallahu a'lam sudah. Tak tahu kita. Bisa saja turun azab itu. Naudzubillahi min dzalik. Ya. وقال الحبيب أحمد بن حسن الأطاس رضي الله عنه رأيت الإمام الغزالي فسألته هل يكفي المصلي في داره الأذان العام. Ya, ini ada pertanyaan masalah fikih tentang azan. Bagaimana dengan orang yang akan berjamaah di rumah, mungkin karena apa istilahnya tidak mampu untuk ke masjid mungkin, atau agak jauh ya, sehingga dia berjamaah di rumahnya. Apakah cukup azan yang ada di masjid, azanul am ya? Tidak perlukah dia azan kembali di rumahnya? Ya, faqala na'am. Ya, cukup azan yang ada di masjid, cukup sudah. Pokok dengah. Ya, cukup kita nanti di rumah langsung saja qomat. Ini bagi yang mau berjamaah di rumah. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid bisa. Ya. Faqultu lahu ya inna talabatal ilmi idza ukhbiru bimas'alatin qalu man nassa 'alaiha. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, nah ini kalau para penuntut ilmu bertanya, dia pasti mencari nas, mencari dalil, apa dalilnya gitu. Ya, dengan awam jak pokon tebarak janggih doang. Ya, yang berilmu, talabatul ilmi, nabi dalil. Ya, faqala, maka Imam Ghazali mengatakan, qul lahum nassa 'alaiha al-Ghazali fil wasit. Katakan padanya sudah dinaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Al-Wasit ya. Ternyata beliau ini melihat Imam Ghazali di dalam mimpi ya. Falamma intabahtu, di saat saya terbangun ya, fafakaktu 'ala al-mas'alah fil wasit, maka saya buka masalah ini dalam kitab Al-Wasit, fawajadtuha kama ayyanaha li. Ya, maka saya temukan di dalam kitab Al-Wasit persis seperti dalam mimpi saya itu. Wa yaqaluhu wa aula ayyuktafa bin nida al-am. Lebih aula kita mencukupkan diri dengan azan yang secara umum di masjid, maksudnya ya. Masalah berikutnya masih masalatul azan.
Al-mu'adzinu hasanus sauti walau bi ujratin afdalu minal muhtasibi laisa bihasanis saut. Muadzin, tukang azan yang bagus suaranya itu lebih afdal walaupun dengan dibayar. Walaupun muadzin bayaran, artinya digaji. Daripada muadzin yang semata-mata karena Allah dan mele tebayah lagu suara lengek. Ya artinya mungkin saja orang berpikir pokoknya timak lengek-lengek suara pokoknya dia gratis lillahi ta'ala dia. Masih lebih bagus walaupun dia harus dibayar, digaji ya, tapi suaranya bagus merdu. Munara mampu setiap bayah muadzin bayahan. Pokoknya sholat ada sampai suara. Ya. Enggak. Angka pilih lawan salah suara ni pinaan jadwal dan azan. Ya, lagu dedek berbayah. Ya. Inilah gambarannya untuk terutama di masjid-masjid jami'. Ya, lebih-lebih mungkin masjid-masjid yang besar misalnya yang menjadi patokan semua orang di sana. Seperti di Masjid Islamic Center misalnya. Den break suara. Alah. Orang dengan ngayak misalnya. Nanti orang-orang Hindu di dekat-dekatnya dudukkan telinga dia, apa kelengek suara. Nah, yang bagus-bagus biar dia siapa tahu ada yang tergerak hatinya gara-gara suara yang merdu. Ya. Ada kalanya suara itu bagikan sihir. Ya, bagikan sihir yang membuat orang bisa tertarik begitu luar biasa. Ya. Jadi jangan diremehkan suara itu juga. Ya, sehingga Rasulullah pun menentukan sebagai muadzinnya yaitu Bilal dengan dua muadzin beliau, lupa saya namanya satu ya. Sayyidina Bilal. Kenapa dipilih Sayyidina Bilal? Pertama karena suaranya keras, kedua juga merdu. Bagus suara beliau. Ya, jadi orang pada saat itu yang masih belum Islam pun banyak yang tertarik masuk Islam gara-gara suara yang merdu. Ya. Pilih wasa, mai suara. Boleh halus ya. Yang boleh masjid kita. Ya. Bakat. Ya enggak apa-apa kalau enggak ada sama sekali. Daripada daerah ya. Kadang-kadang lamun salibur karena ketejak taek tangazan oleh sipinate. Enggih. Libur separuh. Mau seke-seke ngedarak taek. Nyanjak ternyarepek bokosan dan yang kosong lalu. Padahal suara jano. Sungguh suara emas. Iya. Suara apalan serak-serak becek. Mending kayak serak-serak basah aja. Nah, jadi itu perlu dipahami ya. Masjid-masjid jami yang kira-kira menjadi patokan. Harus ya bila perlu gaji orang yang azan. Makanya kalau di Islamic Center jadi gaji semua. Tukang azannya digaji, imamnya digaji, ya. Khotibnya digaji, dibayar. Di Jakarta pun begitu para jamaah. Di Jakarta semua digaji dari muadzin sampai imam dan khotib. Ya. Angka para khotib
Setiap Jumat mohon kepeng. Ya, Lombok saya kalau gaji. Ya, enggak nah Islamic Center dah. Mungkin digaji ya. Ya. Ini sudah dalilnya nih. Nih. Dalam kitab ya. Jadi perlu sekali yang bagus suaranya. Tapi alangkah bagusnya kalau yang bagus suaranya gratis lagi dan milik bayar. Semata-mata itu aja paling afdal sudah. Cuman biasanya kalau dia tidak digaji itu semele-melen, papa hendak tengangan aja azan, papa hendak aja telang. Nah, kan jadi digaji unin, jadi tidak ada ikatan ya. Tapi kalau orang digaji aja, oh sudah berat dia karena sudah digaji. Jadi mau tidak mau dia harus tetap dia azan. Ya. Makanya kalau di Masjidil Haram di Mekah secara keseluruhan rata-rata imam dan muadzin digaji. Tapi biasanya komplit dia. Satu masjid dia tukang azan, dia iqamah dan tukang pembersih. Ya, jadi merbot. Ya, imamnya saja yang biasanya lain. Kalau imamnya dipilih yang hafal Quran, tapi digaji juga. Pegang gaji dalam bentuk Harus mau. 2.000 real, 80 juta gaji imam. Lagu lelah ngapal Quran dengan. Ya. Wa dzakara ba'dhum anna al-Fadl bin al-Abbas balaghahu al-hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla ya a'tahu Allahu 100,000 hasanah wa maha anhu 100,000 sayyi'ah wa rafa'a lahu 100 darajah. Luar biasa ini ya. Jadi dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang mengucapkan waktu mendengar azan dikumandangkan dia mengatakan marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla. Nah, ini dua hamalan ini. Dari hadis. Ya, Nabi baca waktu dia mendengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh, langsung kita sambut dia. Marhaban. Marhaban bil qailina adla. Selamat datang bagi orang yang mengucapkannya. Bil qailin artinya orang yang mengucapkan azan itu. Adla, ya. Ya. Dengan keadilan, ya. Wa bis salati marhaban wa sahla, dan selamat datang juga kami ucapkan untuk salat ini karena sudah datang waktu salat, ya. Ya, hafal nih. Marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla. Ya. Hafal? Coba ulang. Ya. Marhaban bil qailina adla. Coba. Marhaban bil qailina adla. Marhaban bil qailina adla. Wa bis salati ahlan wa bis salati marhaban wa sahla. Wa bis salati marhaban wa sahla. Marhaban bil qailina adla. Wa bis salati marhaban wa sahla. Marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla. Marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla. Apa loh? Ibu-ibu hafal dah. Goya saya ibu-ibu. Ya. Setetek kan nih ya, sekecet. Keran deh Bapak. Marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla.
Coba ulang santri. No, bijen apa? Nasi dia deman. Heron. Ini kita baca di saat kita demen mulai doang. Ya, mulai azan. Kan mulai Allah malaikatahu yusholluna 'alan. Ini berarti sudah masuk waktu langsung kita marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla. Ya, siapa yang mengucapkan ini Allah a'tahu Allahu mi'ata alfi hasanah. Allah akan memberikan dia 100.000 hasanah. 100.000 kebaikan, bukan hasanah yang di sini. Ya. Allah berikan kepadanya 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayi'ah. Allah akan menghapuskan untuknya 100.000 sayiat, kejelekan, dosa. Wa rafa'a lahu mi'ata darajah, dan diangkat atau wa rafa'a katanya sini ya. Mi'ata darajah, diangkat 100 derajat. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Maka dia mengatakan fafakkara fi nafsihi wa qala kaifa yakunu hadha. Maka Fadl ini berpikir, lah samani lalu kalau begitu kata beliau, idzan la yabqa ala ahadin dzamb. Tidak akan ada tersisa dosa sedikit pun kalau ini kita lakukan. Ya, agak bengak lah beliau, seolah-olah sepertinya tidak percaya gitu, ya. Meni jadi narak dengan yang berdosa. Fara'a fil manam ka'anna qailan yaqul, maka dia melihat dalam mimpinya seperti ada yang berucap, inna rabbaka azza wa jal yaqul atubakhiluni ya Fudail. Dia dalam mimpi melihat ada mengatakan, ya, sesungguhnya Tuhanmu telah berfirman, wahai Fudail, apakah kamu ya menganggap bahwa Tuhanmu pelit? Ya, atubakhiluni ya Fudail. Ya, kau membuat saya menjadi pelit wahai Fudail. Ya. Wa abdi fulan ibnu fulan. Ya. Al-Malik qala li ba'di syuhara. Ini lain lagi ya. Ya, sampai sini dia. Jadi Allah Maha Pemurah. Jangan kita heran kalau ada pahala-pahala yang besar, seolah-olah kita menganggap Allah itu pelit. Nah, Allah itu kaya raya. Allah mampu memberikan kita lebih dari itu. Ya, ini separuh batur demen dengah pahala belik-belik lalu menu. Dia hadis dhaif dia. Kelebihan lalu. Seolah-olah dia tidak percaya dengan kepemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah. Allah mampu melebihi daripada itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting kita husnuzan kepada Allah. Insyaallah Allah akan memberikan sesuai dengan perkiraan kita kepadanya. Nggih. Itu saja dulu. Nanti kita lanjut kembali. Ada pertanyaan? Mari. Dengan dalil yang dikemukakan tadi, jadi sembahyang sunat witri itu 3 rakaat. Kemudian nampuk lek tegawe pada di maghrib langsung 3 rakaat. Apa dasar hukum dengan sagawe 2 kali salam, bimbing 2 rakaat salam, rombong ke rakaat malik salam. Dan penentuan baru apa dalil? Boleh dia lanjut 3 kali, boleh juga 2-1. Dua-duanya boleh. Jadi bukan berbeda, bisa sama, bisa. Boleh. Boleh witir dilakukan langsung 3 kali. Boleh juga dilakukan 2-1. 2 salam, kemudian lanjut 1 lagi salam. Boleh dua-duanya, ya. Jadi tidak perlu dalil. Tidak ada. Apa ini? Angkat ini pelekuk-lekuk mana ya?
makan begituan. Yang bagus-bagus caranya. Bolehkah kita azan bukan pada waktu sholat dengan niat supaya terhindari dari azan? Apa kan? Azab bukan? Boleh kalau sekedar untuk mengazankan rumah misal, tapi jangan pakai speaker. Lemparan kayak masuk waktu sidengan. Kita azankan untuk telinga anak kita waktu baru lahir. Azan kita di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Lagu dedek berspeaker, tolek nana ke laun. Enak-enak kok. Kapanpun bisa, asal jangan azan di masjid. Itu enggak boleh kecuali pada waktu. Kenapa? Karena nanti akan terjadi salah paham orang. Di mana rak zuhur wanta azan, sembahyang batur. Dan bayar lejakin lalu si merbot. Oh munah nia ngebang jauh tamu waktu padahal ane jam 10. Ya. Wanjangka sembahyang aneh masih haruidah penuh. Ya. Kita azan untuk rumah kita baru ya, untuk mengusir setan jin yang di sana. Azan setiap pojok-pojoknya. Silahkan, atau setiap kamarnya azankan ya, supaya jin setan yang diam di sana keluar. Tidak masalah ya. Kalau untuk menolak balak dalam satu kampung itu cukup azan di waktu sholat 5 waktu. Apa boleh yang banat tidur di masjid? Dendek tinduk untuk laun nyala laun. Mau tahun lah mau demaran jadi masa dim ke malam lah. Mau kesingkap kereng am. Bahaya. Kalau wanita aja ada kamar beda tinduk. Mau sekedar tinduk bergelak menunggu waktu sekedar aja ada masalah. Ya lagu sa tinduk pirem teja itu bahayanya nanti. Ya. Dat ketahuan lawan lau beselana tenten ni misal. Dia menjawab selana mun nina aja lain dang ruan. Ya beda. Nggih. Lamun mama aja di manja singitan berimpung membenon dan narak dengan sama let lalu. Maruan pada ruan bekek tereng satu bawaan. Jengkun mar orang bukun treng. Jadi den saat terlalu menarik lalu dengan mama aja ya ampun, kita agak bebas kalau laki. Ya, munina aja aneh bahaya anak kena benta mah jaga. Den bae ara senggitan kita. Bila perlu sering saya sebenarnya sampaikan, bila perlu kalian pakai kaos kaki, pakai apa gitu ya. Soalnya tumit kalian juga termasuk aurat. Apa arti dari nama Muhammad Abkari? Ya, Abkar, kalau Abkar itu sebenarnya artinya yang masih ting-ting. Ya, Muhammad orang yang banyak dipuji. Ya. Syafaat ya syafaat bantuan. Dan Abdul Malik Ar-Rizki ya hamba Allah. Ya, Abdul Malik hamba Allah yang sebagai penguasa ya, yang banyak rezeki. Insyaallah. Jika kita qada salat subuh, apakah harus kita membaca kunut? Ya berkunut ya. Karena salat subuh ya kapanpun dilakukan ya kunut. Bagaimana jika kita sedang menghafalkan ayat sajadah? Apakah harus kita sujud setiap pembacanya? Ya lamun saken yang ke hafal ayat nu doang ya segera na. Wasjud waq tarib malik sujud. Wasjud waq tarib malik. Anda saken yang ngapal lah. Ya lamun saken yang ke tadarus apa aja atau mengulang enggak apa-apa sujud ya. Apa hukumnya kalau kita sudah wudhu lalu
bersentuhan kulit dengan saudara laki-laki yang beda ayah tapi sama ibu, ndak dia batal. Pokon bareng ngina taja semeton wah dem kanggo merari, atau bareng ama semeton dem kanggo merari. Ya. Makan den seda wudu. Lamun semeton pendait baru seda. Semeton pendait taja lain ina ama cuma bedait gara-gara merari ina ama ta. Ya. Itu batal kalau itu ja. Boleh menikah kanggon merari dimanja pada berama lagu lain pada unin doang bahasa berama lagu lain langan sugul lain pina Apa boleh nada dering HP kita ayat-ayat Al-Quran? Boleh asalkan nanti jangan diputus waktu dia bacaan-bacaan yang ya. Itu bahayanya kalau kenyengkan dia pas tahun tertitian mau langsung njek ke deman pas jarin ya. Makanya kalau bisa jangan usah ada yang lain saja, takutnya nanti mungkin kan jauh jeding tuh muni mungkin kan jeding nai mun jauh HP nan mu iya tuh ngaji tuh dengan nelpon bayi tuh bahaya kalau Quran ya. Kapan jadi jubah tahasus ya melem lalu jok hair lah beketuan hair tukang pina aku papira was tahun wande neman nanin 1 bulan. Apa arti dari nama Jaif Aulia apa nih? Apa nih? Jayid Syifa Aulia Putri. Ya, benar. Syifa artinya obat, ya. Ya. Syifa mengobat. Aulia ya kekasih Allah. Putri dengan Nina kenan putri. Anak Nina. Bagaimana kalau HP kita ada dalam tas, apakah harus kita matikan? Apa kena nih? Bagaimana kalau HP kita ada di dalam tas? Apa harus dimatikan? Terserah kamu. Mereka mati apa berketuar kalau kerja halo HP mereka dalam tas mereka mati merendek ada masalah. Ya. Ya kita cukupkan pas sudah jam 6 ya pas. Ya mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشاء والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت جيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطيني وظاهري. الفاتحة.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu rakatain. Ayat tulab wa talibat. Ayo bangun, jangan ngomong terus.